Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Tidak terasa sebentar lagi kita akan menjumpai tamu yang mulia, tamu yang dinanti-nantikan oleh para salafun saleh. Bahkan mereka diriwayatkan 6 bulan berdoa agar bisa bertemu dengan tamu tersebut. Dan setelah bertemu dengan tamu tersebut, mereka para salafun saleh, mereka berdoa agar bisa dipertemukan kembali dengan tamu yang mulia lagi agung tersebut. Tamu mulia dan yang agung tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Ramadan. Tidak terasa sebentar lagi, sekitar 1 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri. Kita dianjurkan untuk membekali diri kita. Jangan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita tidak memiliki ilmu atau kita tidak memiliki dasar. Bahkan mungkin kita tidak tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan tersebut. Jika seseorang dia akan bertemu dengan tokoh politik atau seorang public figure, tidak jarang kita mempersiapkan diri. Kita sudah persiapan jauh-jauh hari. Maka bulan Ramadan tentunya lebih layak untuk kita mempersiapkan diri. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana amal kebaikan seseorang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mereka mengatakan seandainya seseorang dia tidak berpuasa di bulan Ramadan bukan karena udzur, maka itu tidak bisa diganti dengan apapun. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau seandainya seseorang dia berpuasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur, kemudian dia menggantinya, maka tentu keutamaannya berbeda dengan seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan. Karena dia mengganti di luar bulan Ramadan. Enggak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini harus kita persiapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu. Dan umat-umat terdahulu mereka juga memiliki puasa. Namun puasa mereka berbeda dengan puasa umat Islam. Puasa mereka salah satu contohnya adalah mereka berpuasa dulu diwajibkan 3 hari setiap bulannya. Atau yang biasa kita kenal sekarang dengan istilah puasa Ayyamul Bid. Begitu juga puasa umat terdahulu adalah puasa hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka puasanya itu dari gelap sampai terang. Dan puasa mereka itu bisa lebih
lama dibanding puasa umat Islam di bulan Ramadan. Nah, ihwafillah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ini menunjukkan bahwasanya puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi di sini puasa ini dijadikan sebagai sarana untuk membentuk jiwa. Puasa Ramadan ini dijadikan sebagai madrasah Ramadaniyah. Madrasah Ramadan, madrasah yang tujuannya salah satunya adalah menggembleng kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menundukkan hawa nafsu kita dan melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian kita berbicara tentang definisi puasa. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri. Puasa secara bahasa adalah artinya al-imsak, menahan diri. Sedangkan menurut istilah syariat adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, seperti contohnya makan, minum, kemudian hubungan suami istri di siang hari, kemudian larangan-larangan lainnya yang insya Allah nanti akan kita jelaskan. Sejak kapan dia menahan diri? Dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau sekarang sejak adzan sholat subuh fajar shadiq sampai adzan terdengar adzan sholat maghrib di waktu maghrib tentunya, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seandainya seseorang dia menahan makan, minum, hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi bukan niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi misalnya niatnya adalah untuk cari wangsit. Ada sebagian orang itu dia menahan diri tidak makan dan minum dalam kurun waktu tertentu, namun tujuannya bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah ingin mencari kesaktian. Tujuannya ingin mendapatkan indera keenam. Tujuannya agar bisa memiliki mata batin. Maka ini semua sejatinya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu puasa yang model seperti ini, maka puasa tersebut itu puasa yang tidak dibenarkan syariat. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana dengan praktek yang terjadi di masyarakat seperti puasa mutih? Nah, jika kita ditanya puasa mutih, kalau maksudnya puasa mutih di sini adalah dia hanya makan yang putih, misalnya minum air putih, kemudian dia hanya makan nasi dan tidak makan lauk, sayur-sayur, lauk atau apa kecuali yang putih. Maka kalau seandainya niatnya dia makan yang putih, kemudian sayur yang putih, karena mungkin karena anjuran dokter, dia kolesterol atau dia tensinya tinggi, maka dia hanya boleh makanan-makanan tertentu, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya niatnya puasa mutih di sini, atau yang biasa dikenal oleh masyarakat kita, puasa mutih di sini konotasinya adalah hanya makan yang putih-putih, nasi putih, kemudian ayam yang kulitnya putih. Tujuannya apa? Tujuannya bukan karena anjuran dokter, bukan karena untuk mengurangi kolesterol, karbohidrat atau diet dan lain sebagainya. Tapi di sini adalah tujuannya untuk mencari wangsit, mencari mata batin, mencari ilmu kanugrahan. Maka sejatinya puasa mutih yang demikian ini adalah puasa mutih yang menyelisih syariat. Bahkan ini termasuk perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dia meminta pertolongan kepada setan. Padahal kita dianjurkan dalam syariat untuk memusuhi setan, memusuhi iblis, memusuhi bala pasukannya yang bisa menjumuskan seseorang untuk
terjumus ke dalam neraka, wal iyadu billah. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala, salah satu imam pakar fikih dalam madhab Syafi'i, beliau mengatakan puasa adalah seseorang menahan diri dari yang membatalkan dengan niat tertentu pada waktu tertentu oleh orang tertentu. Artinya oleh orang tertentu di sini ada syarat-syaratnya. Ternyata puasa itu tidak bisa dipraktekkan untuk semua orang, dan insyaallah nanti kita akan jelaskan. Adapun hukum puasa Ramadan, kedudukan hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain bagi setiap muslim. Artinya kalau dia kafir maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang balik dia sudah terkena beban syariat untuk melaksanakan puasa. Adapun anak kecil, seandainya dia belum balik, maka dia tidak berpuasa, tidaklah berdosa. Kalau seandainya dia tidak berpuasa, maka tidak berdosa. Namun yang lebih baik adalah dia dilatih untuk berpuasa. Karena tidak mungkin seorang anak itu tiba-tiba mampu untuk berpuasa seharian tanpa didahului pelatihan, dilatih dulu. Sehingga nanti ketika dia balik, dia sudah dewasa, dia mampu untuk melaksanakan puasa sebagaimana yang diinginkan oleh syariat. Kemudian wajib bagi yang berakal. Artinya di sini orang gila dia tidak wajib untuk berpuasa. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Maka bagaimana kalau seandainya ada orang gila misalnya, kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah. Namun dia tidak mendapat, bisa jadi dia tidak mendapatkan pahala. Karena memang dia tidak terbebani syariat. Kemudian bagi yang mampu di sini adalah orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Dan pondasi Islam ini sebagaimana pondasi yang ada di rumah kita, sebuah bangunan, tentunya mereka memiliki pondasi. Kalau seandainya rumah tersebut itu salah satu pondasi rumahnya itu dimakan rayap atau lapuk atau lain sebagainya, maka tentunya bangunan tersebut itu tidak bisa berdiri dengan tegak. Maka oleh karena itu, puasa bisa dikatakan adalah tiang utama setelah sholat. Bukti keimanan seseorang setelah bersyahadat kemudian dia sholat, maka dia berpuasa. Maka seseorang kalau dia mengaku beragama Islam, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa. Nah, apa hikmah di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menganjurkan atau mewajibkan seseorang itu berpuasa? Jika kita tinjau dari aspek spiritual, hikmah puasa itu adalah agar meningkatkan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita saksikan di bulan Ramadan, seseorang itu sangat mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan orang tersebut untuk senantiasa beribadah. Dia bisa beribadah dengan apa-apa yang dia belum tentu mampu untuk melaksanakannya. Salah satu contohnya adalah membaca Al-Quran. Betapa banyak kita saksikan seseorang yang dia selama 11 bulan itu tidak mampu untuk menghatamkan Al-Quran. Tapi ketika di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk orang tersebut. Bahkan dia bisa menghatamkan lebih dari sekali. Maka ini adalah salah satu hikmah dari segi spiritual, agar seseorang itu bisa meningkatkan hubungan antara dia dengan Allah, hubungan antara dia dengan Sang Pencipta, hubungan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melalui rasa lapar.
rasa lapar dan sabar. Karena dengan rasa lapar ini akhirnya seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus. Kemudian dari aspek hikmah, jika kita tinjau dari aspek moral, maka puasa ini memiliki hikmah, yaitu bisa menahan diri dari maksiat. Dari maksiat. Seseorang ketika di bulan Ramadan, ketika dia berpuasa, seseorang diberikan rasa enggan untuk melakukan amal-amal yang sia-sia. Seseorang diberikan rasa enggan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marah. Seseorang yang ketika di luar bulan puasa, mungkin dia mudah untuk tersulut emosinya. Namun ketika di bulan Ramadan, maka orang tersebut itu untuk marah itu atau jengkel terkadang itu lebih sulit. Pertama, karena disebabkan rasa lapar tadi yang akhirnya amarahnya tidak berapi-api. Kemudian karena disebabkan faktor lingkungan. Karena di bulan Ramadan seseorang itu lebih mudah untuk menahan rasa sabarnya. Karena di luar sana banyak orang yang akan mengingatkannya ketika misalnya puasa. Kemudian marah, ingat kamu puasa. Maka Rasulullah SAW mengajarkan ketika ada seseorang yang dia tersulut emosi, kemudian sedangkan dia berpuasa, maka katakanlah kepada orang tersebut, kul inni shaim, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dan dari segi moral juga ini puasa memiliki hikmah, yaitu bisa menjadikan seseorang itu menahan diri dari ucapan buruk. Karena tadi lingkungannya sangat mendukung, kebiasaannya sangat mendukung. Yang biasanya mungkin dia gunakan untuk hal-hal yang kurang berfaedah, maka di bulan Ramadan dia lebih bisa menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Akhirnya cahaya Al-Quran itu mendorong dirinya untuk bisa menahan ucapan-ucapan yang tidak ada faedahnya. Daripada saya mengatakan ucapan yang tidak ada faedahnya, mending saya baca Al-Quran. Dan selain lingkungannya tidak jarang di masyarakat kita di Indonesia. Di Indonesia itu ketika Ramadan tidak jarang ada sebagian masjid itu yang mereka menyetel murotal, membunyikan murotal di masjid-masjid atau musola-musola. Yang ini akhirnya menjadikan seseorang mudah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan amal-amalan buruk. Salah satunya adalah kata-kata yang kotor. Dan hikmah puasa jika kita tinjau dari sisi sosial adalah bisa menumbuhkan empati terhadap orang miskin dan orang yang lapar. Dengan rasa laparnya tadi akhirnya mendorong orang tersebut untuk bisa merasakan bagaimana penderitaan orang miskin. Oh, ternyata seperti ini loh. Kalau lapar tuh seperti ini. Mau melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu, terkadang muncul rasa enggan, capek. Oh, seperti ini, atau orang lapar seperti ini. Memang harusnya saya membantu orang-orang agar mereka bisa mendapatkan kekuatan, agar mereka bisa bisa bekerja. Tidak jarang orang miskin mereka sebenarnya punya skill, punya kemampuan untuk bekerja. Namun terkadang terkendala karena perutnya itu kosong sehingga dia kurang fokus untuk bekerja. Di sisi lain dengan perut yang kosong ini seringkali menyulitkan seseorang untuk keluar dari sulit bagi seseorang itu untuk mengeluarkan inspirasi dalam kehidupannya, permasalahan-permasalahan, solusi-solusi. Karena disebabkan apa? Karena disebabkan orang tersebut itu lapar. Maka ada sebuah pepatah. Logika itu tidak jalan tanpa adanya logistik. Maka itu memang ada benarnya. Jadi logika seseorang itu terkadang muncul setelah ada datang bantuan logistik. Dan kita saksikan sekarang banyak saudara-saudara kita yang seperti di Aceh, kemudian saudara-saudara kita yang di Sumatera, saudara-saudara kita yang terkena
letusan Gunung Semeru dan lain sebagainya, mereka terdampak seperti ini. Kasihan, tempat tinggal tidak mereka miliki, kemudian terkadang makanan lebih sulit untuk dicari. Maka dengan puasa ini seseorang itu bisa merasakan empati. Kemudian dari segi kesehatan, jika kita tinjau dari segi kesehatan, maka puasa ini dapat membersihkan tubuh dan pikiran dari racun duniawi. Dari segi kesehatan, jika kita tinjau dari segi duniawi, seseorang itu kesehatannya lebih stabil. Kenapa? Ketika di bulan puasa, dia lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding seseorang yang dia di luar bulan Ramadan, karena fokusnya adalah duniawi, kerja, cari cuan dan lain sebagainya. Terlalu banyak memikirkan dunia. Dia lupa untuk memikirkan akhirat. Padahal dengan puasa ini, dengan datangnya bulan Ramadan, ini adalah salah satu cara agar seseorang itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Karena tidak jarang ketika kita mengejar dunia, kita tidak akan ada habisnya. Kita kejar sampai paling ujung sekalipun, kita tidak akan menemukan rasa puas. Ada sebuah hadis yang masyhur yang sering disampaikan ketika kultum Ramadan, adalah sebuah hadis yang ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis palsu. Namun secara makna ini ada benarnya. Apa hadis tersebut? Adalah sumu tasihu. Berpuasalah kamu, maka engkau akan sehat. Jika kita tinjau dari segi sanad, maka hadis ini ada yang mengatakan hadisnya lemah dan ada yang mengatakan hadisnya adalah palsu. Tapi jika kita tinjau dari segi makna atau dari segi kesehatan, maka ini benar. Dengan seseorang berpuasa, kolesterolnya itu jadi lebih bisa dikendalikan, amarahnya lebih dikendalikan. Padahal tidak jarang sakit itu muncul disebabkan karena seseorang yang sulit untuk mengontrol emosinya. Dan tidak jarang kolesterol, kemudian asam urat dan penyakit-penyakit lainnya itu muncul karena disebabkan seseorang dia tidak bisa mengontrol makanan apa yang masuk ke dalam mulutnya. Maka dengan puasa ini seseorang akan terlihat lebih sehat dibanding hari-hari selain ketika dia berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, jika hikmah puasa, jika kita tinjau dari segi tarbiyah, pendidikan, puasa ini melatih seseorang itu disiplin. Yaitu seseorang itu disiplin, kapan sahur, kapan buka, ada waktunya. Tidak bisa seseorang itu semena-mena. Misalnya sahurnya jam 7, kemudian bukanya jam 12 atau lain sebagainya, tidak bisa. Ada waktunya. Maka seseorang dengan berpuasa itu diajarkan atau dilatih untuk disiplin. Dan dengan puasa pula seseorang itu dilatih untuk bertanggung jawab. Bahwasanya dia memiliki tanggung jawab, dia berpuasa. Maka ada tanggung jawab moral yang harus dia emban. Seorang yang berpuasa tentunya harus beda dengan seseorang yang sedang tidak berpuasa. Jika seandainya antara orang yang berpuasa dengan tidak ada bedanya, maka lantas apa faedahnya untuk dirinya ketika puasa masih suka marah-marah, masih suka emosi. Padahal dari segi fisik dia lemah, kemudian dia masih mampu untuk meluapkan emosinya. Apa bedanya ketika dia tidak berpuasa? Dan dengan berpuasa ini melatih kejujuran batin seseorang. Karena sejatinya seseorang yang berpuasa itu tidak terlihat. Antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak itu tidak ada bedanya. Antum puasa dengan tidak itu sama saja, nggak ada bedanya. Bahkan ada salah seorang ulama yang diriwayatkan beliau berpuasa selama 40 tahun. Namun ternyata keluarga tidak ada yang tahu. Karena apa? Tidak ada bedanya antara seseorang yang berpuasa dengan tidak terlihat secara dohirnya. Nampaknya adalah ketika dia buka atau ketika dia sahur.
Nah, dari segi kejujuran batin ini, seseorang melatih. Misalnya ada seseorang yang ngajak dia makan, ayo kita makan yuk. Yuk, ayo, padahal dia puasa. Maka secara tidak langsung dia tidak jujur terhadap batinnya. Dia tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temannya tidak tahu kalau dia puasa. Yang tahu adalah dirinya, bukan orang lain. Maka dengan puasa ini seseorang dilatih untuk jujur terhadap dirinya. Nah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya di sini adalah apa syarat sah dan rukun puasa tersebut? Puasa ini adalah ibadah yang agung, dan puasa tersebut itu tidak mungkin diterima kecuali rukun atau syaratnya itu terpenuhi, seperti niat dan menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh puasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh dia menahan rasa lapar dan haus. Karena disebabkan apa? Dia tidak bisa meninggalkan perbuatan sia-sia, perbuatan dusta. Maka oleh karena itu, mari bedakan. Jangan sampai puasa kita dengan kita tidak berpuasa itu sama saja. Harus ada bedanya. Nah, rukun puasa yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah tekad dalam hati untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat berpuasa ini tidak perlu dilafadzkan. Bahkan para ulama cukup mengkategorikan seseorang itu sudah niat berpuasa ketika dia misalnya bangun malam untuk sahur. Misalnya dia bangun jam 2, kemudian dia makan, maka ini sudah dianggap orang tersebut niat berpuasa. Karena tidak ada konotasi lain, makna lain selain seseorang itu berpuasa. Terlebih lagi ini di bulan Ramadan. Maka kalau seandainya seseorang bangun jam 2, kemudian dia masak, kemudian dia menyiapkan makanan, kemudian dia membangunkan keluarganya, atau dia makan, misalnya dia sendirian, kemudian dia makan di waktu sahur, maka ini sudah dikategorikan orang tersebut itu niat berpuasa. Tanpa puasa tersebut itu niatnya dilafadzkan. Bahkan niat puasa ini cukup ketika di awal Ramadan tanpa seseorang itu melafadzkannya atau mengulangi niatnya pada setiap malamnya. Walaupun memang yang lebih baik adalah seseorang senantiasa mengingat bahwasannya saya besok puasa, maka saya tidur lebih awal sehingga saya bangun lebih awal, sehingga saya bisa sahur, sehingga saya bisa qiraatul Quran, saya bisa baca Al-Quran, saya bisa tadarus dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka seseorang perlu setiap malam untuk memancangkan niatnya. Memancangkan di sini bukan berarti dia melafadzkan. Karena para ulama sepakat bahwasanya kalau seandainya seseorang keluar dari lisannya kemudian berbeda dengan amal hatinya, maka yang dianggap sah itu adalah amal hatinya, bukan lisannya. Contohnya ada seseorang seandainya dia niat untuk umroh atau haji, semoga Allah mudahkan kita semua. Dia melafadzkan misalnya labbaik Allahumma hajjan, padahal dia mau umroh. Atau sebaliknya, dia mau haji tapi yang keluar dari lisannya adalah umroh, sedangkan niat di dalam hatinya adalah haji misalnya. Maka yang dianggap niatnya di sini adalah apa yang di hatinya. Dan ini adalah salah satu bantahan yang mengatakan bahwasannya niat itu cukup dilafadzkan. Niat itu cukup di dalam hati tanpa perlu dilafadzkan. Kemudian yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Seperti seseorang tidak makan, tidak minum, atau bersetubuh.
makan, minum, dan bersetubuh, atau hal-hal yang membatalkan semenjak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Maka makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian itu antara benang putih dan benang hitam. Yaitu benang putih ketika munculnya fajar shadiq, yaitu adzan waktu sholat subuh, dan sampai benang hitam sampai matahari terbenam atau adzan sholat maghrib. Ini adalah rukun-rukun puasa, yaitu pertama niat, dan niat itu tidak perlu seseorang untuk melafadzkannya, cukup di dalam hatinya atau cukup dia dengan bangun kemudian dia makan dan di waktu sahur, maka ini sudah dianggap orang tersebut itu berpuasa. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat atau bisa membatalkan puasa seseorang. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada syarat puasa, syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Artinya orang kafir itu tidak sah puasanya. Kalau seandainya ada orang kafir dia puasa, maka puasanya tidak sah. Misalnya terkadang ada di agama lain itu ada yang mana ibadah mereka itu adalah puasa. Dan kebetulan puasanya itu bertepatan dengan bulan Ramadan kaum muslimin. Kemudian dia berpuasa, dia sahur, waktunya sama dengan kaum muslimin. Kemudian dia buka sama dengan kaum muslimin, umat Islam. Namun dalam kacamata syariah, dalam pandangan agama Islam, ini tidak berpahala. Ini tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa yang kedua adalah berakal dan balik. Maka anak kecil itu belum wajib untuk berpuasa. Namun tentunya dia disunahkan atau dianjurkan untuk berpuasa agar dia terlatih sejak kecil sehingga ketika dia dewasa dia tidak kaget bahwasanya puasa yang di mata syariat itu demikian. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Artinya seorang perempuan yang dia dalam keadaan haid atau nifas, maka dia seandainya kalau dia berpuasa maka puasanya tidak sah. Seandainya dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Bahkan dengan dia tidak berpuasa, dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena asalnya dia tidak wajib puasa. Kalau dia nekat puasa, artinya dia melanggar rambu-rambu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, sehingga dia berdosa. Kemudian yang kedua, kenapa perempuan yang haid dan nifas dia tidak berpuasa? Tapi dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena disebabkan orang tersebut itu ridho atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwasannya dengan datangnya haid ini, dengan nifas ini adalah ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya demikian, saya harus menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sehingga dengan ini dia mendapatkan pahala. Maka oleh karena itu, saudariku kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang bulan Ramadan, kemudian Anda datang datang tamu bulanan haid atau ternyata nifas, maka janganlah anti berkecil hati, janganlah Anda berkecil hati. Terima itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan anti tidak berpuasa, anti bisa mendapatkan pahala yang tidak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah mengetahui waktu puasa. Artinya mengetahui batas fajar dan terbenamnya matahari. Kapan puasa? Maka nanti kita tunggu kapan kita puasa biasanya setelah sidang isbat, atau bagi yang mungkin Muhammadiyah itu sudah menetapkan tanggal 18 Februari. Kemudian syarat sah yang kelima adalah niat sebelum fajar. Niatnya ini adalah sebelum fajar, artinya sebelum seseorang sahur.
Dan niat tadi itu cukup dengan seseorang bangun di waktu sahur kemudian makan. Maka insya Allah ini sudah tercukupi. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan man lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama lahu. Barang siapa yang belum memancangkan niat sejak malam hari, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Maka ini maksudnya adalah niat untuk berpuasa. Seperti contohnya tadi dia bangun. Dan niat tadi ini tidak perlu dilafadzkan. Nah, teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari rukun, syarat sah, maka kita perlu mempelajari apa saja yang bisa membatalkan puasa seseorang. Yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Maka puasanya batal. Bagaimana kalau seandainya dia tidak sengaja makan dan minum, misalnya lupa. Misalnya seseorang dia lupa kalau dia berpuasa, kemudian di siang hari ada seseorang yang jual misalnya es, wah ini panas-panas, ini seger, minum es, kemudian dia minum, maka puasanya tidak batal karena dia lupa. Beda kalau seandainya dia minum kemudian ada seseorang yang mengingatkan, mas bukannya kamu puasa? Oh iya saya puasa, ya sudahlah terlanjur, lanjutkan, maka itu batal. Tapi kalau seandainya memang dia murni benar-benar lupa, tidak sengaja atau tidak menyengaja untuk lupa, maka puasanya insya Allah tetap dianggap sah. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri di siang hari. Artinya kalau seandainya suami istri itu berhubungan badan di malam hari atau setelah seseorang itu iftar buka sampai sebelum adzan subuh, maka insya Allah puasanya tetap dianggap sah karena itu waktu yang dibolehkan seseorang untuk berhubungan badan. Dan berhubungan badan dengan suami istri di sini bukan berarti kalau seandainya seseorang dia berhubungan badan dengan, mohon maaf, selingkuhannya atau wanita simpanannya, puasanya tidak batal. Puasanya tetap batal. Puasanya tetap batal, namun puasanya tetap batal, bahkan dia juga mendapatkan dosa yang berkali-kali lipat. Pertama, dia berhubungan dengan bukan pasangan halalnya. Kemudian di bulan Ramadan, maka ini dosanya berkali-kali lipat. Dosanya berkali-kali lipat. Maka oleh karena itu hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan itu dapat membatalkan puasa. Bahkan kafaratnya bagi seseorang yang dia berhubungan badan di siang hari Ramadan, kafaratnya itu adalah kafarat termasuk kafarat atau denda yang paling besar di antara denda-denda yang ada. Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan disengaja. Bagaimana kalau seandainya seseorang muntah tanpa disengaja? Muntah tanpa disengaja, maka insya Allah tidak batal puasanya. Misalnya tidak ada sebab, misalnya tiba-tiba dia muntah, maka insya Allah puasanya tetap sah. Berbeda ketika seseorang muntahnya disengaja. Muntahnya disengaja itu ada beberapa gambaran. Pertama, misalnya dia muntah disengaja, dia sengaja memuntahkan. Misalnya dia memasukkan jari jemarinya ke mulutnya, kemudian akhirnya dia hoek, kemudian dia muntah, maka ini puasanya batal. Atau seseorang dia tahu kadar kemampuan dirinya. Misalnya dia tahu, saya kalau misalnya di luar bulan Ramadan saya bisa jogging, saya bisa lari misalnya itu sekian kilo. Nah kalau misalnya melebihi batasan ini, maka saya nanti akan saya muntah. Sedangkan di bulan Ramadan saya hanya mampu misalnya olahraga sekian, maka lebih dari ini saya batal. Dia tahu kemampuannya, kemudian dia menyengaja untuk melebihi batasan kemampuan dirinya, kemudian dia muntah, maka puasanya batal.
Atau seseorang sengaja ketika di bulan Ramadan dia sengaja olahraga berat, sehingga karena disebabkan olahraga berat tersebut itu akhirnya dia muntah, maka puasanya di sini bisa batal. Namun bukan berarti ketika seseorang berpuasa kemudian dia dilarang untuk berolahraga. Dia tetap diperbolehkan untuk olahraga, namun tentunya sesuai dengan batasan. Jangan sampai olahraganya ini menjadikan dirinya akhirnya lemas, kemudian akhirnya puasanya tidak kuat dan batal. Dan yang keempat yang bisa membatalkan puasa adalah keluarnya darah haid dan nifas. Maka seandainya jika seorang perempuan 1 jam sebelum adzan maghrib misalnya dia tiba-tiba keluar darah haidnya, maka puasanya pada hari tersebut itu dianggap batal dan dia harus mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Dan di sini fillah, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya anti menghadapi situasi demikian, kemudian tinggal beberapa menit lagi buka, kemudian tiba-tiba keluar darah haid, maka yang pertama terimalah apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan itu yang lebih baik. Karena menerima takdir Allah adalah salah satu rukun iman seseorang. Dan ini adalah pondasi keimanan. Maka tidak perlu bersedih. Terima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan adalah hal yang terbaik bagi diri kita. Maka tidak perlu anti sedih, tidak perlu menangis, tidak perlu gundah gulana. Terima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahkan ini bisa jadi dengan kita menerima takdir Allah adalah menjadi sebab kita Allah masukkan ke dalam surganya. Begitu juga dengan darah nifas misalnya. Maka ini membatalkan puasa seseorang. Dan saya terbetik dengan pertanyaan tentang berhubungan suami istri ketika bulan Ramadan. Ada sebagian orang yang beranggapan kalau seandainya seseorang dia berhubungan badan di waktu sahur misalnya jam 3 atau jam 2 atau setengah 4 sebelum adzan subuh misalnya, kemudian dia berhubungan badan, maka kalau seandainya adzan subuh dia belum sempat untuk mandi junub atau mandi wajib, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwasannya puasanya tidak sah, puasanya batal. Karena apa? Dia dalam kondisi junub. Maka anggapan seperti ini tidaklah tepat. Kenapa? Karena yang dilarang adalah melakukan larangan-larangan puasa. Adapun hubungan badan di sini ini dilakukan sebelum adzan subuh, maka tidak masalah. Maka tetap puasanya itu dianggap sah. Walaupun sampai adzan subuh seseorang itu belum mandi junub atau mandi wajib. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau melakukan hubungan badan ketika malam hari di waktu sahur. Kemudian ketika adzan subuh berkumandang, beliau belum sempat untuk mandi junub. Maka setelah itu Rasulullah SAW beliau mandi junub dan setelah itu beliau melaksanakan sholat subuh. Maka ini tidak masalah. Bukan maksudnya di sini tidak boleh dalam kondisi junub sampai adzan subuh. Tidak tepat seperti itu. Dan kemudian yang kelima yang bisa membatalkan puasa seseorang adalah dia berniat untuk membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadan. Maka puasanya di sini batal walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Ehwafillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini tentang pengantar atau pembuka
pengantar bulan Ramadan, tentang fikih-fikih yang berkaitan dengan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, terkhusus ketika ibadah kita di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita bisa dipertemukan pada pertemuan pembahasan tentang puasa, fikih puasa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.